sebelumnya di The Walking Dead. I'm Alpha. Coming to get me. Halo teman-teman, selamat datang di channel konten film. Di kesempatan kali ini saya akan membahas alur cerita sebuah film bertema zombie kembali yang berjudul The Walking Dead. Lebih tepatnya lanjutan dari video sebelumnya dengan melanjutkan episode 13 sampai 14 di season ke-9 yang pastinya akan sangat seru. Mengingat di video kemarin kita sudah menyaksikan tayangan yang cukup menegangkan. Tak bosan-bosan saya terus mengingatkan untuk kalian yang baru bergabung, alangkah baiknya menonton terlebih dahulu di season pembuka agar kalian lebih bisa menikmati tentang keseruan di alur cerita film ini. Jadi, tanpa berlama-lama mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan Kuni, Daryl, Henry, dan Lydia yang tengah mencoba berlari guna menjauh dalam kejaran kelompok Alpha. Saat di tengah perjalanan, Henry pun terjatuh dan berkata bahwa jalan itu bukanlah jalan menuju Hilltop. Kemudian Daryl mengatakan bahwa mereka tak akan kembali ke Hilltop, karena jika mereka kembali ke Hilltop, maka kelompok Alpha akan menghancurkan Hilltop. Alhasil dengan itu, Daryl pun mengarahkan Lydia untuk kembali ke kelompoknya, karena kehadiran Lydia bisa menjadi bahaya bagi mereka. Akan tetapi berhubung Henry tetap ingin membawa Lydia pergi bersama, maka dengan itu, demi keamanan bersama, lalu Kuni lantas mengatakan mereka untuk pergi karena tidak ada waktu untuk memperdebatkan masalah kembali. Di sisi lain, terlihat Beta yang tengah melihat salah satu anggotanya yang sempat tergigit zombie. Mengetahui jika orang tersebut adalah orang kepercayaannya, di sini Beta pun berusaha membuatnya tegar. Hingga di sini Beta yang merasa murka seketika beranjak dari sana ketika mendapatkan sebuah kabar akan kepergian Lydia. Lalu Sid pun beralih di area Kingdom. Terlihat Carol serta Nabila yang tengah berkeliling guna memantau persiapan pekan raya yang akan segera mereka lakukan. Akan tetapi di sini tiba-tiba Diane melaporkan kepada Mason dan juga Ezekiel bahwa mereka telah disergap oleh kelompok penjara persediaan, yang mana mereka menjarah barang yang mereka perlukan untuk pekan raya. Lalu para bandit itu pun mengirimkan secarik surat untuk Ezekiel yang berisikan jika Kingdom telah memakai jalanan para bandit. Dalam artian jika setiap kelompok yang hendak menuju ke Kingdom guna menghadiri pekan raya, maka mereka harus membayar upah pada mereka. Menyadari jika persediaan yang dijarah begitu penting, namun di sini mereka tak bisa memenuhi keinginan para bandit untuk membayar keinginan mereka, karena area Kingdom pun tengah berada di ujung tanduk. Dengan itu, kemudian Carol menanyakan seperti apa kelompok tersebut. Berhubung tak punya pilihan karena ini demi keamanan para tamu yang hendak menghadiri pekan raya, dengan cepat Ezekiel pun segera memerintahkan Jerry dan Diane untuk mengumpulkan pasukan yang masih ada untuk melakukan negosiasi dengan bandit tersebut. Kembali kepada Daryl dan kelompok yang masih dalam pelarian dari kelompok Alpha, mereka pun kini menemukan sebuah gudang yang hendak mereka manfaatkan untuk memisahkan zombie asli serta zombie Alpha karena zombie asli tidak bisa naik. Hal itu pun bisa mereka manfaatkan untuk menghabisi kaum Alpha di atas gedung. Menyadari akan rencana itu dengan cepat Daryl dan kelompok yang kini mulai menelusuri sebuah ruangan di mana Kuni bermaksud menunjukkan sebuah denah gedung, area masuk dan keluar gedung. Hingga Daryl yang mengerti pun seketika mulai mengatur strategi dengan sangat cermat untuk melawan kelompok Alpha. Berhubung mereka kekurangan personil, mengharuskan mereka akan memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Di sisi lain terlihat Henry yang kini memberikan sebuah tongkat pada Lydia guna berjaga-jaga. Namun sialnya Lydia malah menolak pemberian Henry karena ia tak bisa membunuh kelompoknya sendiri, membuat Henry yang peduli kepada Lydia mulai memahami keinginannya. Lalu di sini Daryl yang lantas tiba segera memerintahkan mereka untuk segera bersiap-siap. Maka setelah cukup lama menunggu, ketika Henry dan Lydia tengah mengawasi keadaan sekitar tempat itu, tiba-tiba Lydia melihat kelompok zombie yang mendekat, yang ternyata itu adalah Beta, kaki kanan Alpha dan anggotanya datang bersama kumpulan zombie. Tanpa pikir panjang, dengan cepat setelah itu Daryl yang melihat pun segera masuk menemui Henry, Lydia, serta Kuni untuk memerintahkan mereka bergegas. Situasi yang sedikitnya mulai menegang ketika kelompok Beta kini mulai masuk ke area gedung. Lalu Daryl pun meminta mengarahkan Lydia untuk masuk ke sebuah ruangan dengan ditemanin anjing miliknya, karena ia tahu jika Lydia tidak bisa membunuh kelompoknya sendiri. Sementara itu Henry yang melihat ada yang mencoba membuka pintu ruangan. Mereka pun berpencar sambil mengendap-endap. Di saat salah satu orang itu tengah berjalan mendekati Henry yang tengah bersembunyi di balik tembok. Melihat hal itu Henry segera melumpuhkan orang tersebut. Namun satu orang lagi pun berlari namun berhasil dilumpuhkan oleh Kuni. Kemudian Daryl pun tengah mengawasi pintu yang tertutup.
yang mana dia pun bersiap untuk memanah karena ia tahu jika Beta akan membuka pintu tersebut. Namun di saat Beta masuk, ternyata Beta menggunakan papan kayu untuk melindunginya. Melihat hal itu, Daryl pun segera menjauh, dilanjut dengan Kuni yang masih waspada dengan kedatangan kelompok Beta. Nampak di sana beberapa orang masuk membelakangi Kuni. Salah satu dari mereka melemparkan pisau ke arah Kuni, namun di sini Kuni yang bergerak cepat mengetahui hal itu dan segera menghindar. Kemudian dia pun berbalik untuk menyerang orang tersebut. Hingga di sini Daryl yang berpacu mengelabui Beta, di mana Daryl berhasil menghabisi satu persatu anggota Beta. Alhasil tampak terdengar suara teriakan yang terpancar akibat pertarungan itu, membuat Lydia yang berada di ruangan pun seketika mulai panik, kemudian mulai mencari sesuatu yang bisa membantu dia keluar dari ruangan tersebut. Di sana juga terlihat Henry yang berusaha melawan anggota Beta, namun sialnya kaki Henry ditusuk oleh orang tersebut. Dimana ketika Henry terancam, tiba-tiba anjing Daryl yang berhasil keluar pun segera menyerang orang itu, disertai Lydia yang telah keluar, langsung berusaha menghampiri Henry yang cemas melihatnya. Lalu kemudian di tengah Kuni yang masih saja melawan anggota Beta, pada akhirnya dia berhasil melumpuhkannya dengan menusuk badan orang tersebut. Tak lama kemudian Kuni datang dan melihat Henry yang meringis sakit akibat terluka. Tak jauh dari sana, di tengah para kelompok yang selesai menghabisi beberapa anak buah Beta, terlihat Daryl yang masih saja waspada karena ia berhadapan langsung dengan Beta. Di saat Daryl bersiap hendak melawan, namun sialnya di sana Beta berhasil menyudutkan Daryl. Kemudian Beta mengeluarkan senjatanya dan bertanya keberadaan Lydia, hingga Daryl yang balik menyerang dengan sebuah kayu. Harus menelan pil pahit ketika pernyataannya Beta lebih kuat dan tangguh. Beberapa kali juga Daryl bisa dikalahkan oleh Beta, bahkan di sana Beta menjatuhkan Daryl. Beta yang mendekatkan leher Daryl ke sebuah benda tajam dan kembali menanyakan keberadaan Lydia. Akan tetapi Daryl yang tak ingin menyerah berusaha melawan kembali dan mencoba berlari menghilang dari Beta. Dengan itu Beta yang kini mencari dan menyadari jika Daryl pergi ke area lift bersembunyi, jauh dari anggapan Beta jika sebenarnya Daryl bersembunyi di balik lantai di belakangnya. Dan Daryl pun mulai mendekati Beta dari arah belakang dengan berlari serta mendorong Beta hingga terjatuh ke area bawah lift yang diyakini Daryl jika Beta telah tewas. Sementara di area Kingdom terlihat Jerry, Diane, serta Carol yang tengah memantau keadaan orang-orang yang merampas segala persediaan pekan raya mereka. Di sana mereka melihat ada dua orang yang tengah menjaga dan membawa senjata. Carol pun meminta mereka untuk membereskannya sebelum keduanya mulai menembak. Kemudian Carol berdiskusi dengan Ezekiel membicarakan apa yang harus mereka lakukan sekarang, yaitu melawan. Dan jika mereka berontak, mereka akan memberikan sebuah pelajaran. Setelah dirasa setuju, di sini Ezekiel, Jerry, dan Carol yang sedang memasuki sebuah gedung tempat Highwayman berada. Salah satu dari kelompok itu pun berkata bahwa dia hanya ingin bertemu dengan seorang raja, yaitu Ezekiel. Namun Ezekiel pun menjawab bahwa dia dan Carol memerintah bersama. Orang itu mengatakan bahwa seharusnya raja membawakan sesuatu kepadanya jika mereka ingin berdamai. Hingga di sini Ezekiel pun mulai membahas kedatangannya bukan untuk berperang, melainkan untuk membahas solusi lain. Namun mereka yang tetap meminta upah dalam bentuk apapun, membuat keadaan yang sekiranya tegang jauh dari perkiraan. Kelompok itu pun nyatanya kini bermunculan dan mulai menodongkan senjata mereka pada Carol, Jerry, dan Ezekiel. Namun tiba-tiba mereka pun dibuat tak kuasa dengan anak panah yang melesat. Tak lama kemudian beberapa anggota Kingdom pun masuk dan mulai mengamankan kelompok tersebut. Di sana juga terlihat Diane yang mulai bersiap melepaskan anak panahnya itu kepada pemimpin kelompok tersebut, membuat Highwayman yang tak bisa berbuat banyak seketika menyerah dan mau mendengarkan apa yang Ezekiel tawarkan. Maka dari itu, tanpa pikir panjang, di sini Ezekiel memberikan pekerjaan kepada mereka untuk mengawasi jalan orang-orang yang hendak datang ke pekan raya aman. Maka imbalannya mereka akan diperbolehkan datang ke Kingdom dan berhak mengikuti pasar barter. Kemudian Carol memberitahukan kepada mereka bahwa mereka bisa menonton film di pekan raya sepuasnya. Mendengar hal itu, Ezekiel dan Jerry pun merasa bingung dengan apa yang dikatakan Carol. Namun sepertinya tawaran itu pun berhasil membuat kelompok itu tampak setuju. Tak jauh dari sana terlihat Tara dan kelompok yang kini sedikit terhambat dalam perjalanan ke Kingdom karena ada sebuah pohon yang tumbang seperti disengaja. Tanpa pikir panjang, kemudian Tara membagikan tugas kepada para kelompok agar segera membersihkan jalan serta mengawasi sekitar tempat tersebut. Di sana Kelly menghampiri Tara dan berkata bahwa dia sangat mengkhawatirkan keadaan kakaknya Kuni. Tara pun segera menenangkannya dan berkata bahwa Kuni akan baik-baik saja karena dia pergi bersama dengan Daryl. Dan dia juga mengatakan bahwa Daryl dan Kuni akan menemukan Henry serta bergabung bersama mereka di pekan raya. Akan tetapi di tengah mereka yang bekerja sama mengamankan jalan, di sini Yumiko serta Magna pun tampak berlari kencang karena mereka melihat jika ada beberapa zombie yang mendekat. Lalu Tara pun mulai membagikan timnya untuk menjaga kuda serta menjaga gerobaknya serta melawan para zombie yang akan datang. Di sana pun Tara tak luput memberikan arahan kelompoknya untuk memperhatikan tangan para zombie karena bisa saja mereka membawa senjata. Yang dimaksud adalah kelompok Alpha. Hingga di tengah kelompok yang begitu bingung namun terus berusaha melawan para zombie yang kini berdatangan,
Tiba-tiba dari arah kejauhan terlihat kelompok Highwaymen yang menuju ke arah kelompok Tara. Setelah sepakat bekerja, para Ezekiel mulai membantu mereka para zombie, sembari berkata bahwa mereka akan mengawal Tara menuju Kingdom dengan selamat. Maka setelah beberapa waktu melakukan perjalanan, terlihat kelompok Highwaymen yang berhasil membawa kelompok Hilltop tiba di arah Kingdom. Lalu Ezekiel dan Carol pun segera mendekati Tara, kemudian mereka pun saling berpelukan. Di sana Carol menanyakan kepada Henry. Mendengar hal itu Tara merasa bingung, karena ia pikir jika Henry dan Daryl telah sampai. Lalu Carol bertanya apa yang sebenarnya telah terjadi, membuat Carol sedikitnya bingung bahkan cemas, karena tidak mengetahui rumor mengenai kelompok Alpha. Hingga setelah berhasil menghabisi Beta dan juga beberapa anak buahnya, terlihat Kuni yang mencoba mengalihkan perhatian para zombie agar zombie itu keluar dari gedung tersebut. Sementara di area gedung pun, Lydia tengah mengikat kaki Henry yang terluka. Maka setelah dirasa jalan keluar aman pun, di sini Daryl menyarankan bahwa mereka untuk pergi ke Alexandria terlebih dahulu guna mengobati luka Henry karena lokasi Alexandria lebih dekat dari mereka. Akan tetapi sialnya, tanpa mereka sadari, ketika di sini Beta yang telah terjatuh ke bawah lipun nyatanya masih selamat dan mulai tersadar dari pingsan seakan-akan ingin membalaskan suatu dendam. Lalu scene pun beralih ke beberapa tahun sebelumnya. Terlihat Mason yang tengah mengandung anak dari hubungan bersama Rick. Di sini setiap harinya Mason terus saja mencoba menelusuri sungai untuk mencari keberadaan Rick. Namun tak lama kemudian Daryl datang dan berkata bahwa Rick tak ada di sana, karena dia telah mencoba menyelusuri sungai hingga ke lautan, namun dia tak menemukan Rick. Hingga Daryl yang masih mencoba mencari Rick pun kini seketika meninggalkan Mason begitu saja, karena tak ingin membuat Mason merasa lelah. Alhasil dengan itu Mason yang telah kembali ke area Alexandria, tiba-tiba ia kedatangan tamu. Ketika datangnya beberapa orang baru yang tersesat dan meminta perlindungan, tanpa pikir panjang karena kasihan ia pun memberikan izin kepada orang-orang asing yang baru saja datang di Alexandria. Akan tetapi ketika Mason melihat secara langsung, ternyata salah satu dari mereka adalah sahabat karib dari Mason yang bernama Jocelyn. Setelah beberapa waktu kemudian bergabung di Alexandria, terlihat Jocelyn yang tengah memaksakan diri untuk keluar dari Alexandria. Sidik yang menanganinya pun tentu tak mengizinkannya, karena keadaan Jocelyn tak memungkinkan untuk saat ini. Hingga ketika Mason, Rosita, Aaron pun segera mendekat Jocelyn dan menanyakan apa yang telah terjadi. Yang ternyata, Jocelyn ingin kembali ke tempatnya untuk menjemput temannya lagi, merasa percaya karena Jocelyn adalah sahabat terbaiknya. Setelah itu Mason dan kelompoknya pun segera pergi dengan teman-teman dari Jocelyn. Di sana mereka nampak memasuki sebuah gedung, dan benar saja di sana kemudian mereka berhasil menemukan beberapa anak yang begitu lugu tengah menunggu kedatangan mereka. Setelah berkumpul kembali di Alexandria, Mason tampak terpukau melihat anak-anak tengah bermain. Lalu setelah itu Mason mendatangi Jocelyn yang tengah memasak. Dalam perbincangan singkat itu, Jocelyn yang tahu isi hati Mason seketika menyarankan Mason untuk segera mencari Rick dan tak boleh berputus asa, karena mereka pun sudah 18 tahun berpisah namun bisa kembali dipertemukan. Hal itu pun membuat Mason kembali bersemangat untuk tetap bisa mencari Rick kembali. Setelah hari menunjukkan pagi, terlihat Mason dan beberapa orang tua dari beberapa anak berencana mendatangi sebuah rumah karena beberapa anak mereka menginap di tempat Jocelyn. Di saat Mason mengetuk pintu rumah tersebut, ia begitu panik ketika ia tak mendapati seorang pun yang berada di sana. Hingga Scott dan beberapa orang tua lain pun segera berpencar. Namun di sana keadaan pun semakin tak terkendali ketika Scott dan Mason menemukan satu mayat. Lalu seorang wanita pun berlari dan memberitahukan pada Mason bahwa ruangan klinik telah dirampok. Di saat itu juga Mason melihat jejak darah dan mengikutinya. Jejak itu pun berhenti di sebuah saluran air yang disinyalir jika Jocelyn telah berkhianat. Menyadari akan perilaku bejik dari sahabatnya sendiri, Mason yang meminta bantuan Daryl untuk mencari anak-anak. Meski dengan kondisi Mason yang tengah hamil besar, setelah beberapa waktu mencari mereka pun mencurigai sebuah rumah. Ketika melihat anak kecil yang bernama PG, Mason pun memanggilnya, namun PG langsung mengeluarkan senjata dan berlari dari sana. Metal itu Mason pun segera mengejar dan setelah itu terlihat Daryl masuk ke sebuah ruangan. Di sana dia mulai menyiapkan panahnya itu dan di sana dia menemukan kumpulan orang di dalam. Yang ternyata Mason pun telah berada di sana. Lalu Mason menanyakan di mana anak-anaknya. Akan tetapi akibat tas sigap, mereka pun kini diserang dan diikat di sebuah besi yang memanjang. Jocelyn yang sengaja membesarkan anak-anak kecil dengan arahan yang salah. Seketika Jocelyn mengarahkan salah satu anak kecil bernama Linus untuk menempelkan besi panas pada Daryl dan juga Mason. Hingga ketika mereka meringis kesakitan akibat luka yang baru saja didapatkan, tiba-tiba Daryl nyatanya berhasil melepaskan ikatannya dan turut membantu Mason. Dengan cepat setelah itu Mason pun pergi dari sana sementara Daryl mengikat salah satu anggota Jocelyn yang telah dia lumpuhkan. Di saat Mason tengah berjalan, datanglah Jocelyn serta anak-anak. Sialnya di sana Jocelyn begitu tega mengarahkan anak-anak guna melukai Mason. Metal itu Mason pun tak ingin melukai mereka. Salah satu dari mereka pun berhasil melukai perutnya itu. Sementara itu Judith dan anak-anak lainnya dibawa oleh Jocelyn. Seketika Mason yang langsung membuka pintu, namun Jocelyn malah memukulnya.
membuat Mason yang murka segera bangkit untuk mengambil pedang. Setelah berhasil, dia pun langsung menusuk Jocelyn hingga tewas. Metal itu beberapa anggotanya yang murka seketika bersiap untuk menyerang Mason. Meski di sini Mason tak ingin membunuh anak kecil, namun dia harus melakukan hal itu karena jika mereka tak dibunuh, maka mereka akan membunuh anaknya Judith. Sembari menangis karena tak kuasa menghabisi anak-anak. Di sini pun Mason segera menahan Winnie yang hendak masuk ke dalam mobil tempat anak-anak itu berada. Di sana dia menahan Winnie untuk tak membunuh anak-anak itu. Kemudian Winnie yang segera berubah pikiran, segera menurunkan pisaunya dan segera pergi dari sana. Hingga setelah hal itu pun Mason segera memanggil Judith. Di sini Judith yang masih begitu menggemaskan pun keluar menghampiri Mason dan memeluk Mason, serta anak-anak yang lain pun segera keluar dengan begitu senang. Lalu setelah beberapa tahun kemudian, terlihat Mason yang kini tengah mencoba membersihkan pistol milik Rick yang dia temukan di sungai beberapa tahun yang lalu. Setelah itu, Mason menyimpan pistol itu di sebuah kotak yang bertuliskan Judith. Tak lama kemudian, dia melihat Aaron yang berjalan menuju rumahnya. Hingga Mason yang segera menemuinya. Di sana Aaron mengabarkan jika Daryl datang bersama dengan seorang gadis. Lalu Mason pun segera menaiki pos penjaga dan melihat Daryl yang tengah bersama Henry, Kuni, dan Lydia. Di sini Daryl menjelaskan alasan dia datang ke Alexandria yaitu untuk mengobati luka Henry. Meski Mason tahu jika ia tak percaya pada Lydia, akan tetapi karena dia mempercayai Daryl, hingga pada akhirnya Mason pun mengizinkan mereka untuk masuk beristirahat di Alexandria. Dengan itu di sini terlihat Henry yang tengah ditangani oleh Siddiq dengan luka yang dijahit dan turut ditemani oleh Lydia. Lalu Mason pun mengawasi mereka dari luar karena Mason trauma dengan kejadian dulu akibat ia tak sigap. Kemudian dengan itu Mason lantas bergegas menemui Aaron. Di sana Aaron melaporkan jika Daryl telah menutup jejak yang mereka timbulkan. Namun jika kawanan itu mencari Daryl yang masih bersama Lydia, maka semua orang yang berada di Alexandria akan terancam. Lalu Sin pun kembali terlihat Lydia serta Henry yang tengah duduk bersama. Tak lama kemudian Mason datang dan meminta Henry untuk meninggalkannya dengan Lydia karena dia ingin berbicara berdua dengan Lydia. Namun sebelum pergi dari sana, Henry berterima kasih pada Mason karena dia telah mengirimkan orangnya ke Kingdom untuk mengikuti pekan raya yang digelar untuk bersama. Hingga setelah Henry pergi, Mason pun segera mendekati Lydia dan mengajaknya berbicara. Di sana Mason mengatakan bahwa dia tak suka membahayakan nyawa orang lain untuk melindungi tempatnya. Namun karena Lydia telah dipercaya oleh Daryl, maka Lydia harus memikirkan mereka yang sudah menerima dirinya. Tak jauh dari sana pun terlihat Daryl yang kini tengah berbicara pada Judith. Di sana Judith nampak begitu rindu kepadanya, dan Judith menginginkan Daryl tetap berada di Alexandria. Namun Daryl mengatakan bahwa dia harus tetap bergerak, karena banyak hal yang harus ia lakukan. Setelah dirasa luka Henry menunjukkan hasil yang baik, Daryl serta kelompok pun yang mulai bersiap pergi untuk melanjutkan perjalanannya ke Kingdom. Namun sebelum pergi, Mason pun memeluk Daryl dan berpesan pada Daryl untuk tetap berhati-hati. Dari arah kejauhan terlihat Judith yang melambaikan tangannya pada Daryl, yang mana ternyata Judith tengah marah pada Mason. Daryl pun menyarankan Mason untuk menjelaskan semuanya tentang kematian Rick, agar Judith tak salah paham lagi pada Mason. Hingga setelah mengatakan hal itu, Daryl dan yang lainnya pun segera pergi dari sana. Beberapa waktu kemudian terlihat Mason yang tengah makan malam bersama kedua anaknya itu bernama Ricky Junior beserta Judith. Namun di sana Judith nampak tak selera makan dan meminta izin kepada Mason untuk terlebih dahulu pergi ke kamarnya. Lalu ketika Mason tengah beristirahat, dia pun terbangun dan mendatangi kamar Judith. Namun di saat Mason membukakan kamarnya itu, Judith tak ada di sana, membuat Mason yang panik segera mendatangi sel Negan dan menanyakan apakah Judith mendatangi Negan. Namun Negan menjawab bahwa dia tak melihat Judith dari kemarin. Mason pun bertanya apakah Negan berbicara pada Judith. Kemudian Negan menjelaskan apa yang dia serta Judith sering bicarakan, membuat Negan pada akhirnya menyadari jika Mason datang ke selnya karena Mason kini kehilangan Judith. Maka setelah itu Mason pun segera pergi dari sana. Dia pun kembali ke rumah. Kemudian Mason membuka sebuah kotak tempat dia menyimpan pistol Rick. Namun di sana Mason hanya menemukan sebuah surat, di mana surat itu mengatakan jika Judith pergi untuk membantu teman-temannya, dalam antara lain membantu Daryl yang berjalan kaki ke area hilltop. Tanpa pikir panjang, Mason yang benar-benar merasa tak berdaya Judith pergi, berusaha menunggang kuda untuk mencari Judith ke arah mana ia pergi. Maka setelah tiba di sebuah lembah, Mason pun kini turut menghabisi beberapa zombie yang tengah berkumpul, yang ia yakini tengah menyerang seseorang. Dan benar saja di sini Mason yang tergesa-gesa ketika melihat Judith tengah melawan puluhan zombie seorang diri. Namun tiba-tiba salah satu zombie yang berada di sana berhasil menarik baju. Lalu Judith segera meminta tolong pada Mason. Melihat hal itu, Mason segera membunuh zombie tersebut. Mereka berdua pun berpelukan. Di sana Mason sangat khawatir pada Judith. Hingga setelah itu Mason mengajak Judith untuk berbicara dan membersihkan luka Judith. Di sini Judith yang begitu polos pun seketika berkata jika Daryl dan yang lainnya membutuhkan bantuan mereka, karena ia tak tega mereka jalan kaki begitu jauh ke area Kingdom. Meski di sini Mason pun berkata bahwa kondisi sekarang tak seaman dulu, akan tetapi Judith pun menjelaskan jika mereka sayang pada seseorang, maka mereka harus menjaga mereka untuk tetap aman.
Lantas Judith bertanya sejak kapan mereka berhenti menyayangi Daryl dan yang lainnya. Mason pun memahami apa yang dimaksud oleh Judith. Kemudian dia memeluk Judith dan merasa paham jika Mason telah kehilangan jati dirinya semenjak kehilangan Rick. Maka setelah kejadian tadi di sini Mason dan Judith yang berada di makam Carl, Mason pun menjelaskan mengapa dia tak mau menolong gadis asing yang dibawa oleh Daryl. Hal itu karena dia tak ingin menerima orang asing di Alexandria kembali setelah kejadian masa dulu yang bisa saja mengancam keselamatan Judith serta Rick Junior. Namun Mason juga membenarkan pembicaraan Judith terkait mereka harus melindungi orang-orang yang mereka sayangi, dan mereka pun sepakat pergi untuk menyusul Daryl dan kelompok untuk menuju Kingdom. Saat di tengah perjalanan, pada akhirnya mereka berdua menemukan Daryl, Henry, Cooney, dan Lydia yang begitu lelah melangkah. Kemudian Judith menawarkan mereka tumpangan untuk pergi ke Kingdom. Setelah itu mereka pun berangkat bersama-sama. Namun di waktu yang sama di area Kingdom, terlihat dua zombie yang ternyata itu adalah bagian kelompok Alpha. Mereka berdua menemukan sebuah camp dan berniat untuk memberitahukan Alpha yang mereka yakini jika Lydia berada di sana. Hingga film The Walking Dead Season 9 episode 13-14 pun kini selesai.